Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salah satu di antara permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan berkurban adalah jatah khusus yang diberikan kepada para panitia kurban. Apakah seperti ini diperbolehkan? Karena ini termasuk di antara hal yang banyak terjadi di masyarakat kita. Bahkan terkadang di sebuah kepanitiaan kurban, di situ suami ikut, kemudian istri terlibat, juga anak-anak yang sudah dewasa ikut terlibat. Akhirnya dalam satu rumah dia bisa mendapatkan 5 jatah atau sekian jatah sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang ikut dalam kepanitiaan. Sementara anggota keluarga yang lain yang dia tidak banyak ikut dalam kepanitiaan, mungkin anak-anaknya masih kecil, tidak ada suami karena dia seorang janda, ibunya juga nggak bisa datang. Dia hanya bisa dapat jatah sebagai salah satu warga, tapi nggak dapat jatah panitia. Dan kenyataan ini menjadi salah satu keresahan yang ada di masyarakat. Sekarang kita akan bahas dari sisi fikih. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk menangani onta yang akan beliau sembelih. Kemudian Ali mensedekahkan semuanya. Wa atasaddaqu biluhumiha wa juludiha wa ajillatiha. Aku sedekahkan dagingnya, aku sedekahkan kulitnya, termasuk ajillah. Ajillah itu adalah aksesoris yang ada dalam binatang. Aksesoris binatang misalnya tali kekang, kemudian ada sepatu kalau sapi, dan dulu itu termasuk benda yang laku dijual. Kemudian Ali mengatakan wa alla u'tiyal jazzara minha. Dan aku dilarang untuk memberikan upah kepada jagal minha dari hasil kurban. Dalam riwayat yang lain, Ali mengatakan, nahnu nu'tihi min indi anfusina. Kami memberikan upah dari uang pribadi kami. Berdasarkan hadis ini, para ulama menegaskan bahwa dilarang dalam kegiatan kurban untuk mengupah jagal atau siapapun yang terlibat dalam operasional kurban dengan menggunakan hasil dari hewan kurban. Misalnya diupah dengan dagingnya, dengan kulitnya, dengan kepalanya, atau dengan kakinya. Sebab ketika di situ ada kegiatan mengupah orang yang menangani kurban, baik penyembelihnya, tukang keletnya, bahkan termasuk misalnya yang merawat kurban ini, yang merawat hewan ini sebelum dia disembelih. Jika di situ diupah dengan menggunakan hasil kurban, berarti ada bagian hasil kurban yang manfaatnya kembali kepada sahibul kurban. Berupa dia terbebas untuk membayar senilai tertentu karena sudah digantikan dengan hasil kurban. Ada jual beli jasa di situ yang dibayar pakai hasil kurban. Dan jual beli jasa atau jual beli yang lain yang dibayar pakai hasil kurban dilarang oleh Rasulullah SAW. Sampai beliau memberikan ancaman, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit dari hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Selanjutnya, posisi panitia dalam kegiatan kurban, mereka sebagai apa? Kita tahu panitia yang terutama bagian yang sibuk. Terkadang dia menyembelih, terkadang menguliti, terkadang mencacah daging, ada yang membersihkan jeroan atau usus dari binatang, dan seterusnya. Kita tahu memang ini sebuah kegiatan yang boleh dibayar. Sehingga misalnya saya berkorban sapi dan saya ngundang beberapa orang untuk menangani korban saya. Maka orang yang saya undang untuk menangani korban saya, mereka boleh minta bayaran. Namun di sana ada satu ketentuan. Saya tidak boleh membayar dari hasil kurban yang saya lakukan. Sehingga saya tidak boleh memberikan kepada mereka 1 kilo daging atau setengah kilo daging sebagai upah atas jasa yang mereka lakukan. Dari sinilah, apabila panitia mendapatkan jatah khusus sebagai upah dari penanganan dia dalam ngurusi binatang kurban, baik yang bertugas mencacah, bertugas untuk membersihkan ususnya dan seterusnya, maka dia melanggar hadis Nabi SAW. Terus bagaimana Pak solusinya? Sementara panitia jumlahnya banyak. Dan nampaknya tidak mungkin jika panitia harus dibayar dengan nilai rupiah tertentu. Itu akan menyebabkan biayanya jadi membengkak. Kita tahu bahwasanya biaya yang paling besar dalam kegiatan kurban adalah biaya SDM.
Terutama panitia yang jumlahnya banyak. Memberi makan, ada snack, dan seterusnya. Kalau ini semuanya dibebankan kepada sahibul korban, memang akan terlalu memberatkan bagi mereka. Solusi yang bisa kita berikan. Pertama, kita perlu memahamkan kepada panitia bahwa status kerja mereka adalah kerja sosial. Bahasa lainnya itu kerja bakti. Karena ini kerja bakti, kerja sosial, seharusnya mereka datang dengan tujuan saya ingin memberikan tenaga saya demi kemaslahatan bersama. Bukan dalam rangka untuk mencari upah. Orang kerja bakti tentu tujuan dia bukan untuk cari upah. Kerja bakti bersih-bersih jalan, bersih-bersih selokan, kumpul bersama satu RT. Tujuan mereka bukan dalam rangka untuk nyari upah, tapi untuk kegiatan bersama. Sehingga dengan memberikan arahan semacam ini, semoga panitia bisa menyadari bahwa awal dari tujuan mereka bukan untuk nyari upah, baik duit maupun daging. Yang kedua, kita berikan arahan kepada panitia bahwa saat mereka kerja bakti, tujuannya adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin panitia bukan sahibul korban, tapi dia membantu sahibul korban. Sehingga Anda bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah tolong-menolong dalam kebaikan. Yang ketiga, kalaupun ada biaya yang itu dijadikan sebagai biaya wajar, misalnya biaya makan snack atau makan siang atau yang lainnya. Jika ini terlalu berat, jika dibebankan kepada sahibul korban, maka kami sarankan agar masyarakat setempat mengadakan iuran sebelum pelaksanaan korban yang fungsinya dana itu nanti dipakai untuk biaya operasional. Sehingga sebagaimana kegiatan 17-an di masyarakat kita. Masyarakat kita iuran, para pemuda keliling untuk nyari dana iuran dan mereka kemudian nanti digunakan untuk kegiatan 17-an ketika Agustus. Kita punya pengalaman seperti itu. Dan seharusnya kita juga bisa untuk menerapkan itu dalam kegiatan korban. Saya menyampaikan ini tujuannya adalah pertama, agar kas masjid tidak dipakai untuk biaya operasional korban. Karena cukup banyak kasus seperti ini. Padahal ini termasuk di antara bentuk pelanggaran terkait amanah keuangan masjid. Yang kedua adalah agar tidak terlalu membebani sahibul korban. Sehingga mereka yang sudah berkorban, bolehlah ditetapkan biaya administrasi tertentu, tapi jangan terlalu besar. Agar tidak membebani mereka. Insya Allah dengan cara seperti ini, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik, sehingga kegiatan bersama masyarakat ini, kalaupun membutuhkan biaya besar, mereka dicukupi oleh masyarakat, untuk masyarakat dan demi kebersamaan masyarakat. Barakallahu fikum.